Fenomena terorisme lone wolf kini ditengarai marak terjadi seiring semakin masifnya keberadaan serta penggunaan media sosial. Bagaimana mewaspadai pergerakan dan aksi-aksi lone wolf ini? Kami akan membahasnya bersama Karopen Masdiv Humas Polri, Brigjen Rikwanto, ada pakar intelijen dari Universitas Indonesia, Ibu Koni Rahakundini, serta seorang mantan pimpinan Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Koni. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Saya mau ke kasus yang tadi terlebih dahulu, Pak Rik. Tadi kan dikatakan merupakan salah satu aksi lone wolf. Tapi dari informasi terakhir kan tampaknya ada mungkin tulisan tangan JAD secara khususnya. Apakah ini menunjukkan memang terkait dengan jaringan kah atau tetap polisi menganggap ini aksi lone wolf? Ya, memang dalam pengembangan sebuah kasus termasuk pemeriksaan si pelaku ini kan berkembang terus. Awalnya kita duga dia murni lone wolf. Jadi hanya mengakses internet, kemudian menemukan situs tertentu, kemudian terradikalisasi dan mencari kemudian tempat untuk di situs mana membuat bom. Ya. Kemudian dalam pengembangan berikutnya ternyata di situ ada yang bimbing. Dalam internet surfing dia ada Facebook yang di situ ketemu 2 teman. Jadi membimbingnya via online, ya, temannya membimbing ke arah situs yang lain, yang tertentu lagi, yang lebih radikal lagi, bahkan dikembangkan ke arah paham-paham tertentu, bahkan kemudian mendapatkan situs bagaimana membuat bom. Nah, kemudian setelah itu dia berkembang lagi, ada kopi darat istilahnya, dengan komunitasnya, ada 20 orang di Bandung sana. Nah, di situ dia juga masuk berafiliasi dengan JAD. Tadinya memang dia berpaham NII. NII kemudian berkembang di internet, terus masuk ke JAD. Ada komisi 20. Kelompoknya itu. Jadi ternyata dia pernah juga idat, artinya latihan-latihan untuk fisik dan lain-lain, mempersiapkan kapan dia bisa melaksanakan jihadnya. Kemudian masalah pembuatan bom dibimbing oleh rekannya dan dia sendiri. Kemudian dia juga menyediakan uang secara pribadi, dibantu juga temannya. Akhirnya dia realisasikan untuk beli panci, membeli 360 batang paku 7 cm, kemudian 100 gotri, kemudian dicampur dengan kimia tertentu, dan itu akan siap diledakkan di Bandung. Berarti ini keterkaitannya dengan jaringan sudah jelas kalau yang di Bandung ini ya. Dan ini berarti bahwa dari pencarian kepolisian sudah ada yang bertatap muka, bahkan sudah ada yang melatih orang tersebut, begitu? Iya, betul. Jadi mereka memang dalam komunitas sekarang. Ya. Tadinya lone wolf, setelah kita buka, ternyata mereka akhirnya punya komunitas yang memang saling berhubungan dan memang punya rencana untuk meledakkan bom di beberapa tempat, diantaranya di Jalan Braga. Jadi yang bom meledak kemarin itu salah satu. Panci yang lain udah siap, tapi belum diisi. Dan ini akhirnya berhasil terungkap. Nah, berarti awalnya dia mencari sendiri begitu ya, sampai akhirnya ia bertemu dengan ya itu dia kelompok yang akhirnya satu tujuan lah dengan dia begitu. Pak Nasir, mungkin Anda bisa lebih menjelaskan bedanya serangan lone wolf dengan serangan yang memang terorganisir melalui sebuah jaringan begitu. Iya, kalau kita menyebut lone wolf dan juga istilah-istilah di luar ya, karena itu datang juga dari barat. Ya, lone wolf itu adalah ketika seseorang itu dia terrekrut sendiri, ya, dan dia merasa terpanggil, ya, dengan kemampuan yang pada dirinya, lalu dia berusaha untuk manfaatkan. Nah, begitu. Artinya memang benar dia tidak ada hubungan dengan yang lain-lain. Ya, dari hasil apa yang dia baca, baik di internet, buku, majalah dan lain-lain. Lalu kemudian dia merasa, wah, saya harus lakukan sesuatu. Ya, ketika tulisan itu bilang, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau Anda yang punya kemampuan, kenapa Anda tidak peduli sama yang lain? Sehingga akhirnya dia merasa terpanggil. Ya, apalagi dia merasa, wah, saya kan bisa bikin ini. Ya. Seperti ada satu kasus di Bandung juga ya, anak lulusan dari salah satu universitas, ya Fakultas Kimia ya, sehingga dia kemudian merasa, wah, saya tahu kok kimia-kimia ini, berarti saya bisa untuk mencoba membuat suatu bom. Ya, sehingga akhirnya dia mencoba-coba sendiri tanpa ada yang mengajarkan, tanpa ada yang mendorongnya, begitu terdorong sendiri. Nah, itu namun lone wolf, dan lone wolf juga tidak berarti harus dengan menggunakan aksi bom. Ya, bisa juga karena dia merasa terpanggil, akhirnya dia menggunakan pisau, menggunakan parang. Itu bisa juga terjadi. Ya, jadi
intinya bahwa lone wolf itu ketika dia tidak bertemu sama siapa-siapa, tidak berkomunikasi sama siapa, tetapi dia Radikalisasi. terradikalisasi. Kalau mereka sendiri. yang terkait dengan jaringan ini kan memang sudah istilahnya dicuci otaknya begitu sampai mereka tuh terdorong untuk melakukan. Seorang lone wolf ini kan tidak ada orang yang terus-menerus meyakinkan dia. Dia seakan meyakinkan dirinya sendiri begitu dan dia mencari sesuatu yang untuk menambah keyakinannya dia. Apa yang membedakan seorang itu bisa menjadi lone wolf dengan orang lain yang hanya sekadar mencari informasi tapi tidak terdorong untuk sampai melakukan aksi kekerasan? Ya, ini kan motivasi pada diri masing-masing itu kan beda-beda begitu. Ya, sehingga tergantung kepada sejauh mana dia mengorek informasi ataupun mendalami informasi tersebut. Sehingga akhirnya dia sekadar cuma baca-baca tapi tidak ada merasa ingin melakukan sesuatu. Ingin tahu tapi tidak ada motivasi ingin melakukan sesuatu. Nah, terkadang ada orang punya faktor-faktor, bisa contoh, ya dia ingin segera mati. Ya, bukan hanya segera mati tekanan itu. hidup lah maksudnya. Ya, bukan hanya karena segera mati ingin semata-mata mendapatkan surga, tapi ada faktor-faktor yang lain. Misal contoh, ya dia merasa kesusahan dalam hidupnya, ya, atau dia punya banyak hutang misalnya. Ya, ini di antara beberapa kasus yang ada di Indonesia. Ya, seperti contoh ya, yang di Bali pada tahun 2002, ya seorang yang bernama Iqbal, dia kan seorang preman di Serang, lalu kemudian dibawa teman-temannya untuk maksudnya di Bali. Nah di sana sebenarnya dia tidak tahu untuk melakukan aksi, tetapi kemudian dia dimotivasi bahwa kamu tuh sudah banyak dosanya, ya, selama hidupmu itu sudah banyak sekali kejahatan-kejahatan kamu lakukan yang bisa menghapuskan dosamu itu adalah kamu dengan mati syahid, habis sudah dosamu. Nah, jadi salah satunya itu, sehingga dia merasa, yang dalam tanda kutip benar, dia merasa dengan cari semuanya. inilah yang bisa membersihkan dirinya dari segala macam dosa. Kalau mencari benang merah antara lone wolf begitu, ini pelaku tunggal begitu, dengan pelaku tunggal lainnya, apakah benar hanya faktor keyakinan saja, Ibu Kony, menurut Anda, atau memang ada benang merah lain yang kenapa seorang itu bisa menjadi pelaku tunggal itu dan sampai terdorong sejauh itu? Begini, kalau kita lihat dari ilmu terorisme yang paling baru, ada pergeseran ketat nih antara old terrorism sama new terrorism. Yang pasti the new terrorism itu more brutal. Dia brutal karena tadi bisa menjadi lone wolf dan kemampuan itu bisa didukung oleh teknologi, baik teknologi informasi ataupun teknologi persenjataan kalau perlu gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah itu faktornya? Enggak. Kalau dari teori terbaru terorisme, itu masalah yang paling besar terkait lone wolf ini hadir, itu juga adalah masalah yang sekarang kita punya nih. Makanya buat saya itu penting sekarang kita bahas ya. Apa itu? Pertama adalah masalah tergesernya atau tergesernya mereka secara agama. Jadi mereka merasa diminoritaskan karena agamanya, ya kan? Kedua masalah etnisitas. Jadi secara etnis dia juga merasa terpinggirkan, ya kan? Ketiga baru masalah ekonomi ternyata dan masalah lack of governance itu bisa terjadi. Tetapi bahwa masalah etnisitas yang terpinggirkan, masalah agama yang terpinggirkan itu juga menjawab bahwa kita juga harus hati-hati ke depan gitu loh. Lone wolf lain bisa hadir bukan cuma atas nama Islam ya. Selama ini seolah-olah Islam tuh identik dengan itu gitu. Tapi yang the angry entity itu mungkin aja yang Kristen yang merasa disingkirkan. Perasaan atau tersingkirkannya itu yang lebih berbahaya. Betul, atau mungkin aliran kepercayaan ya. Karena bagaimanapun kita masih hidup loh itu yang tadinya ada gitu. Nah kemudian yang kita juga mesti lihat adalah kalau dalam konteks yang saya rasa penting, kita ini jangan melihat terorisme ada bom panci bereaksi, ada bom Bali bereaksi. Coba kita bikin mapping nih, roadmap ke depan. Apa sih ancaman ke depan gitu? UN Convention artikel 41 itu sudah menyatakan bahwa pada dasarnya semua negara itu harus saling mendukung untuk mengkonter terorisme. Dan itu artinya kemampuan operasi, kemampuan mendeploy pasukan dari darat, laut, udara itu mesti ada. Itu menjadi pertanyaan kepada kita sekarang. Di mana sih keterlibatan TNI gitu loh. Saya termasuk yang keberatan kalau dianggap TNI harus diperbantukan kepada Polri gitu. Seolah-olah bahasanya itu TNI itu harus membantu Polri gitu. Seolah-olah bukan tugas utama. Menurut saya menghadapi terorisme sudah jelas tugas utama mereka. Dan harus sejajar, tidak ada polisi diperbantukan ke TNI, tidak ada TNI diperbantukan ke polisi. Ini tugas sejajar. Amerika waktu setelah 9/11 yang terjadi kepada polisi adalah bagaimana polisi itu menjadi ujung tombak. Kenapa? Karena yang paling dekat ke masyarakat kan polisi. Ya kan? Teroris atau apapun itu kan bergerak di dalam masyarakat, di jalanan, di perumahan. Contoh, act yang diberikan oleh pemerintah Amerika misalnya. Seorang polisi itu harus bisa mendetek siapa orang yang bikin kartu identitas baru, paspor. Yang juga harus diidentifikasi oleh polisi. Ternyata mereka sudah sangat mendalam. Misalnya,
Orang tadinya tidak berjenggot, jadi berjenggot. Ini di Amerika ya. Orang tadinya tidak menggulung celananya, digulung celananya. Itu kan hal kecil yang kita bisa Bahkan itu miss. saya diperhatikan begitu. Harus diamati. Kemudian masjidnya, tadinya dia di masjid normal di mana, tiba-tiba dia bergeser masjid. Apalagi kalau orang sudah menuju ke negara tertentu berturisme misalnya, 2 minggu ke Afghanistan, 2 minggu ke negara-negara yang dianggap bisa melahirkan itu akan dipantau gitu. Nah, itu harus dipantau dan di mapping sehingga akhirnya masyarakat tuh tahu gitu. Juga lagi ada bau-bauan kan, bau-bauan yang berbeda misalnya. Dari apartemen atau rumah tertentu, itu mereka mengaktifkan polisi untuk melakukan itu. Dan itu melibatkan masyarakat pastinya juga karena masyarakat juga yang mendeteksi. Jelas, gitu betul. kan. Tetapi tugas salah satu penting buat polisi adalah bukan hanya countering dalam bentuk menjadi armed forces to face the terrorism. Karena menurut saya itu menjadi bahaya loh. Saya melihatnya begini ya, dari pidato presiden misalnya kemarin di Bayangkara kan, itu di hari ulang tahun Bayangkara, by the way Pak, selamat ulang tahun. Itu bagaimana sebenarnya misalnya teknologi informasi harus di-emphasize ke polisi. Saya pikir ini bisa salah kaprah. Ini kita kutip sedikit juga apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo yang meminta kepolisian untuk menindak tegas segala bentuk tindak pidana terorisme. Dan menurut Presiden memang kejahatan terorisme selama ini telah menyebabkan hilangnya nyawa korban tak berdosa baik warga sipil maupun anggota kepolisian. Kita lihat. Kejahatan transnasional khususnya terorisme yang menjadi benalu bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Terorisme telah menelan banyak korban tidak berdosa, termasuk anak balita, anak kita, bernama Intan di Samarinda. Terorisme juga telah memakan korban di insan-insan Polri, seperti kasus ledakan bom yang terjadi di Sarinah dan di Kampung Melayu. Ya, tampaknya dari Presiden juga masih menginginkan polisi yang menjadi yang leading begitu dalam baik penindakan maupun pencegahan juga untuk terorisme. Apakah benar lone wolf ini memang lebih menyulitkan dibandingkan dengan mendeteksi aksi yang direncanakan oleh jaringan? Iya, masalah leading itu karena pendekatannya adalah law enforcement ya. Jadi terorisme itu dianggap tindak pidana terorisme. Itu masalah apa yang kita konsepkan saja untuk menanganinya. Kalau ke depan seperti apa ya kita tunggu saja. Masalah lone wolf ini memang menjadi fenomena menarik ya, karena memang teknologi informasi luar biasa. Siapapun bisa mengakses apapun termasuk situs-situs radikal. Yang terjadi di Banyumas, kemudian di Medan, kemudian di Masjid Palatehan kemarin di Blok M. Itu lebih cenderung ke arah lone wolf ya. Jadi mereka terradikalisasi lewat situs-situs tertentu dan kemudian terpanggil untuk melawan apa yang diyakinkannya itu benar dan musuhnya siapa, sehingga mereka melakukan tindakan. Ini sebenarnya yang lebih berbahaya ini memang karena memang dia bisa berada di mana saja dan bisa melakukan kapan saja dan bisa memakai alat apa saja. Dan di negara lain dengan menabrakkan mobil begitu ya. Mobil dan lain-lain. Ini yang perlu di warning oleh kita semuanya dari sisi keluarga, dari sisi pertemanan, dari sisi tetangga. Dari 3 peristiwa itu, Pak Arik, apa persamaan antara ketiga pelaku ini yang ditemukan oleh polisi selain dorongan tersebut? Tapi apakah memang ada faktor lain tadi yang faktor lain memang kita bilang sepele tapi memang itu erat ya kaitannya. Yang tadi masalah tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi itu nggak bisa dihindari. Jadi yang 3 kasus itu mereka memang tingkat ekonominya di bawah ya, dan memang tingkat keluarganya, hubungan harmonis keluarganya juga sudah terpecah. Kemudian tingkat hubungan sosialnya juga tidak baik. Ya, kadang-kala ada di situ mencari jalan pintas dengan mengatasnamakan ada tempat yang lebih baik, ya di seberang sana, mungkin di akhirat. Jadi jalan pintasnya ya dengan melakukan tadi tindakan yang dianggap itu heroik atau jihad dalam tanda petik versi sendiri kan, sehingga bisa loncat dia ke arah yang lebih makmur, lebih sejahtera. Nanti saya juga mau mendalami bagaimana tadi kalau dikatakan bahwa sebenarnya mereka itu punya satu kesamaan yaitu tingkat kesejahteraan yang di bawah, tapi akses informasi ya tampaknya sangat mudah begitu walaupun mereka tingkat kesejahteraan demikian. Kita akan ke sana.